dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema penduduk surga suci dari kotoran dunia. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Ikhwah, yang lalu sudah kita bahas terkait dengan makanan yang pertama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala suguhkan untuk penduduk surga. Artinya salah satu daripada kenikmatan surga
yaitu makan dan minum dengan rincian minuman dan makanan yang sudah kita bahas. Sekarang muncul pertanyaan ikhwah rahimanillah wa iyyakum, apakah efek daripada makan dan minuman penduduk surga yang disantap dan yang dinikmati penduduk surga itu sama seperti efek makanan dan minuman yang disantap oleh penduduk dunia? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya efek daripada makannya kita dan minumnya kita yaitu buang air besar dan buang air kecil. Dan hal-hal yang lain seperti keringat dan hal-hal yang lainnya yang tentunya hal itu menimbulkan bau yang tak sedap, bahkan benda yang dikeluarkan itu benda yang menjijikkan. Lantas apakah seperti itu juga yang akan dialami oleh penduduk surga? Waqad yatabadaru ila dhihni anna at-ta'ama wasyaraba fil jannati yantajju anhu ma yantajju anit ta'ami ahlil dunya wa syarabahum minal bauli wal ghaiti wal mukhati wal buzaqi wa nahwi dzalik. Mungkin terbetiklah dalam benak kita bahwasanya makanan dan minuman penduduk surga akan menimbulkan efek, akan membawa atau akan menimbulkan hal yang lain, yaitu seperti yang terjadi pada penduduk dunia, pada makanan dan minuman yang dinikmati oleh penduduk dunia. Seperti yang akhirnya akan buang air kecil, buang air besar, wal mukhat itu yaitu ingus, wal buzaq dan dahak dan seterusnya. Ya karena memang ikhwah itu semua berasal dari makanan yang kita santap. Keringat itu kan merupakan air yang itu juga berasal dari apa yang kita minum. Buang air kecil, pipis kita misalnya, itu juga berasal dari minum yang kita minum. Demikian juga makanan akan menimbulkan yang berakhir dengan keluarnya tinja yang merupakan kotoran dan najis. Apakah seperti itu yang akan terjadi pada penduduk surga? Maka ditegaskan bahwasanya wal amru laisa kadzalik. Tidak seperti itu urusannya. Tidak akan pernah terjadi seperti itu. Dengan artian makanan dan minuman yang dinikmati oleh penduduk surga efeknya tidak sama dengan makanan dan minuman yang dinikmati oleh penduduk dunia. Apabila penduduk dunia mereka makan dan minum yang akhirnya akan memberikan efek, yaitu buang air kecil, buang air besar, ada ludah, ada dahak, ada keringat dan lain-lainnya, maka sesungguhnya penduduk surga tidak akan mengalami hal itu semuanya sama sekali. Ya, sama sekali tidak akan menimbulkan hal itu semua. Fal jannatu darun khalisatun minal adza. Surga itu adalah kampung yang bersih dari berbagai kotoran, dari berbagai macam kotoran. Tidak ada satu jenis kotoran apapun ada dalam surga, apapun jenisnya. Demikian ikhwah. Jadi di sini dikatakan adza. Adza itu ikhwah sesuatu yang mengganggu, lebih umum ketimbang najis, ya, ketimbang najis. Najis itu akan mengganggu dari dari bentuknya, dari penampakannya, dari baunya, itu akan mengganggu. Dan di dalam surga bukan hanya hal-hal seperti itu. Segala perkara yang mengganggu itu tidak ada dalam surga. Ya, tidak ada. Tidak ada dalam surga. Semua hal yang menjijikkan tidak ada dalam surga. Karena ikhwah, bisa saja yang namanya menjijikkan itu bukan
bukan najis. Seperti ingus misalnya, air ludah misalnya, air liur itu bukan najis, tapi kan menjijikkan. Seperti kotoran yang muncul di mata itu nggak najis, tapi kan menjijikkan. Atau kerak-kerak yang ada di telinga itu nggak najis, tapi kan menjijikkan. Demikian ikhwah. Jadi di dalam surga segala perkara yang menjijikkan, apalagi sampai disebut kotoran atau najis, itu tidak ada, tidak akan pernah ada di dalam surga. Demikian ikhwah, surga bersih dari itu semua. Wa ahluha mutahharuna min awsyabi ahli dunya. Dan penduduk surga itu bebas, suci, bersih dari semua kotoran-kotoran yang dibawa, kotoran yang ada, yang terjadi, yang muncul, yang timbul di penduduk dunia. Demikian ikhwah, seperti yang kita katakan tadi, kita ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di dunia ini apa yang muncul dari tubuh kita itu menimbulkan hal yang tidak enak. Ya, keringat misalnya, ya keringat. Ya, orang lain mungkin kalau kesenggol dengan keringat kita dia nggak suka. Mungkin bagi kita keringat itu satu hal yang baik, sehat dan seterusnya. Tapi ikhwah, ya itu untuk kita. Dan kita pun tidak akan betah dengan keringat itu. Kita ingin bebas dari keringat itu dengan cara bagaimana? Dengan cara mungkin mandi supaya tak berkeringat lagi. Demikian, padahal keringatnya keringat kita dan dia bukan najis. Tapi begitulah ikhwah, ya. Apalagi nih misalnya dari mulai hampir semua yang ada lubangnya itu mengeluarkan yang tidak sedap, yang tidak enak. Dari mana nih? Mata misalnya, matanya kan sering mengeluarkan benda-benda yang ya kita sendiri kalau ada orang melihatnya kita malu. Bahkan kalau teman-teman dekat kita tahu itu di matamu tolong dibersihkan tuh ada kotorannya. Padahal itu bukan najis. Tapi kita tidak suka orang melihat kita dalam keadaan yang ada kotoran di mata kita. Padahal itu bukan najis. Dan juga nggak ada baunya pun. Ya. Dan itu akan menjijikkan bagi orang lain. Makanya coba diginikan mata, berikan kepada yang lain. Berarti mereka nggak suka. Mereka akan marah. Apalagi telinga nih, kok kotoran yang ada di telinga. Kalau itu ada baunya pun. Apalagi hidung misalnya, hidung banyak yang keluar dari hidung dengan berbagai macam jenis warna, ya. Mungkin dari kalau dia berpenyakit ada warna hijau, ada jernih, ada yang warna darah mungkin karena dia mimisan. Demikian ikhwah. Apalagi lubang yang lain misalnya mulut, mulutnya lebih banyak lagi ikhwah. Bukan hanya air liur, bukan hanya dahak keluar dari mulut kita, muntah misalnya. Nah, demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Apalagi hawa, ya, hawa mulut, ya, hawa mulut. Apalagi kalau orang yang lambungnya kurang bagus, akhirnya mengeluarkan mengeluarkan bau mulut yang tak sedap. Demikian ikhwah, itu keluar dari mulut dengan berbagai macam hal-hal yang tidak menyedapkan. Keluar dari mulut kita ini yang hari-hari kita pakai. Apalagi nih, nah, pokoknya pori-pori, udah semua yang ada rongganya mengeluarkan hal-hal yang tak sedap. Walaupun dia nggak dikatakan nggak sedap, tapi tetap saja dia tidak disukai oleh orang yang lain, bukan yang dirinya sendiri. Demikian ikhwah, apalagi yang kalau keluar itu akibat penyakit, la haula wala quwwata illa billah. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan penduduk surga terbebas dari itu semua. Terbebas dari itu semua. Tidak ada satupun terjadi hal itu pada penduduk surga. Wa fil haditsil ladzi yarwihi sahiba as-sahihain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh si pemilik dua kitab sahih, maksudnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nafian hadzal, untuk menampik ini semua, ya, untuk menampik ini semua, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan tegas dan jelas menyatakan apa yang terjadi pada penduduk dunia tidak akan pernah terjadi
pada penduduk surga akibat dari makan dan minum tersebut. Apa kata beliau? Awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratul qamar lailatal badri la yabsuquna fiha wa la yamtakhituna wa la yataghawwatuna fiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, rombongan pertama, awwalu zumratin, rombongan pertama yang masuk ke surga, ya, bentuk mereka, penampakan mereka itu bagaikan bulan purnama, bulan Lailatul Badri, bulan pada malam purnama. Ya, bulan pada malam purnama. La yabsuquna fiha, mereka tidak meludah. Wala yamtakhitun, tidak juga mengeluarkan lendir ingus. Wala yataghawwatuna fiha, dan juga tidak buang air besar. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam bentuk yang paling sempurna, ya, dalam bentuk yang paling sempurna, yaitu ala suratil qamar Lailatul Badri. Bentuk mereka itu bagaikan, ya, bentuk mereka itu bentuk bulan Lailatul Badri, yaitu bagaikan bulan pada malam purnama, artinya bulan purnama, ya. Oh, apa mereka bulat-bulat begitu seperti purnama? Enggak begitu, ikhwah, ya, enggak begitu. Ini merupakan lambang, ya, merupakan lambang keindahan yang sempurna. Ya, kalau kita lihat bulan purnama, ikhwah, ya, kalau kita lihat bulan purnama, bentuknya sempurna, tidak ada cacat. Jadi penduduk surga itu bentuk fisik mereka sempurna bagaikan bulan purnama, tidak ada cacat. Jadi bukan mereka bentuk penduduk surga itu masuk surga bulat-bulat gitu macam bola, enggak begitu maksudnya, ya. Jadi penampakan mereka itu sempurna, tiada cacat sama sekali. Demikian, ikhwah. Kemudian kalau kita lihat bulan purnama itu apa, ikhwah? Dia terang tapi tak menyilaukan. Terang tapi tak menyilaukan. Bayangkan, ikhwah. Jadi kalaupun kita memandangnya, itu tidak membuat mata kita menjadi sakit. Itulah bulan purnama. Dia bercahaya tapi tak menyilaukan. Dan dia jelas, ikhwah. Bulan purnama itu jelas. Jadi bukan seperti yang sekarang orang-orang ketika mereka berfoto, mereka buat agak blur-blur begitu supaya nggak ketahuan di mana cacat-cacat yang ada di wajahnya. Begitu, ikhwah. Di filter dan seterusnya. Purnama, penduduk surga tak seperti itu, nggak perlu pakai di blur-blur. Mereka jelas, asli mereka begitulah dia, original, hakiki. Demikian, ikhwah. Ya, jadi mereka itu jelas, ya, jelas keindahan mereka itu jelas, yang hakiki, tanpa ada disamar-samar. Ya, kalau kita lihat orang sekarang, ikhwah, wanita lah kita bilang, ya, keindahan mereka itu yang mungkin orang mengatakan cantik mempesona, itu setelah berbagai macam ada yang diletakkan, dibubuhkan. Seperti bedak lah misalnya, foundation lah misalnya, atau apalah namanya, barulah akhirnya, atau dengan ketika dia berfoto, maka digunakan berbagai macam pencahayaan yang pas, supaya dia terlihat sangat menawan. Kalau penduduk surga tak seperti itu, tak perlu ada lighting, tak perlu ada bedak, tak perlu ada foundation, tak perlu ada dempul-dempul yang harus menutupi cacat-cacat yang ada di wajah dan tubuh. Enggak perlu, ikhwah. Dia itu jelas bagaikan bulan purnama. Ya, jelas dan tidak ada samar. Kemudian apa lagi, ikhwah, bulan purnama itu? Bulan purnama itu, ikhwah, kalau kita lihat kan kita tenang dan nyaman melihatnya. Bulan purnama itu, ya, menenangkan jiwa, indah mempesona, tidak bosan memandangnya. Itulah bulan purnama. Makanya kalau ada orang-orang yang, ya, mungkin dia nggak punya kegiatan, dia senang melihat bulan purnama, dia bisa berlama-lama memandang bulan purnama itu. Mungkin dengan berbagai macam gelayutan pikiran yang ada di benaknya, ya, mungkin sedang melamunkan apa. Intinya sambil memandang bulan purnama. Makanya apalagi kalau mereka para pujangga, mereka tak habis guratan-guratan pena mereka untuk mengungkapkan bagaimana keindahan sebuah bulan purnama. Begitulah, ikhwah. Kemudian
Tidak ada kegelapan, ya kan? Bulan purnama itu terang, tidak ada kegelapan. Berapa banyak kita lihat benda itu terang, tapi kita tidak bisa menikmati untuk melihatnya. Karena silau, matahari misalnya. Demikian ikhwah. Itulah ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gelombang pertama, ya, ataupun rombongan pertama yang diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga, yaitu mereka bagaikan bulan purnama. Dan mereka itu saya wasukuna fiha, mereka tak meludah di surga, tidak ada air ludah, ya, tidak ada cuh meludah, nggak ada lagi meludah lagi di surga. Tidak ada buang ingus, jadi nggak ada lagi yang kena flu di surga, tidak ada yang meler, tidak ada, ya, tidak ada, dan juga tidak ada yang buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian walaisa hadza khasun bi awwali zumratin tadkhul jannah. Dan ini bukan untuk rombongan pertama saja. Jadi jangan dikira ketika Rasulullah mengatakan awwalu zumratin talijul jannah suratu ala suratil qamar atul badri la bisukuna fiha wa la yamtakhituna fiha wa la yataghayyatun fiha. Ini rombongan pertama seperti ini. Tipe mereka. Bukan berarti yang disebut dengan bahwasanya yang bagaikan bulan purnama itu dan tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, tidak beringus dan semuanya, itu hanya untuk rombongan pertama. Enggak. Demikian juga untuk rombongan-rombongan berikutnya yang masuk ke dalam surga. Walaysa hadza khasun li awwali zumratin tadkhul jannah. Dan ini bukan sifat khusus untuk rombongan pertama yang masuk surga. Wa innama huwa amun fi kulli man yadkhul jannah. Sifat ini yaitu tidak meludah, tidak ada ingus, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Sifat ini itu umum untuk seluruh penduduk surga dari rombongan pertama sampai rombongan terakhir. Ya. Dari rombongan pertama sampai rombongan terakhir. Wa fi riwayatin 'inda Muslimin an Abi Hurairah, dalam satu riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu zumratin tadkhulul jannata min ummati ala suratil qamar lailatal badri. Bahwasanya rombongan pertama yang masuk, yang Allah izinkan masuk ke surga dari kalangan umatku, bentuk mereka bagaikan bulan purnama. Penampakan mereka itu bagaikan bulan purnama. Summal ladzina yalunahum ala asyaddin najmi fis sama'i idha'atan. Kemudian rombongan berikutnya itu penampakan mereka itu bagaikan bintang yang paling terang, bintang di langit yang paling terang. Bintang di langit yang paling terang, an-najmu, ikhwah. An-najmu itu beda antara an-najmu dengan kaukab. Jamaknya kawakib. An-najmu itu planet atau benda langit, tapi yang memang memiliki cahaya sendiri, seperti matahari. Ya, matahari itu kan punya cahaya sendiri. Di langit ini kan ada ikhwah, cahaya itu memang muncul dari zat dia, dari planet itu sendiri. Seperti matahari kan memang cahayanya sendiri. Ada benda langit itu yang cahayanya itu berasal dari pantulan cahaya yang lain. Seperti bulan misalnya. Bulan itu tidak ada cahayanya, tapi dia mendapatkan pantulan, tapi dia terlihat terang dikarenakan pantulan dari cahaya matahari. Demikian juga planet-planet yang lain. Jadi apabila planet itu planet yang memang memiliki cahaya sendiri, di dalam bahasa Arab dikatakan an-najmu, ya, bintang. Kita katakan bintang lah ya. Adapun kalau planet tersebut yang tidak memiliki cahaya matahari, tidak memiliki cahaya sendiri, kalaupun dia bercahaya cahaya dari pantulan dari benda yang ada cahayanya, mereka dalam bahasa Arab disebutkan kawakib, ya, kawakib.
Seperti dalam Al-Quran kan ada wan najmi idza hawa. An-najm itu artinya yang bintang yang punya cahaya sendiri seperti matahari dan lain-lainnya. Adapun kaukab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukabah. Nah, ketika sudah malam datang menjelang, ya, ra'a kaukabah. Beliau melihat kaukabah. Kaukabah itu ada bintang. Jadi itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan di sini Rasulullah nggak menyebutkan bintang ataupun planet yang tidak bercahaya, tapi ini yang bercahayanya. Summal ladzina yalunahum ala asyaddi najmin fis samai idha'atan. Kemudian setelah yang mereka bentuknya seperti penampakannya seperti penampakan bulan purnama, indah mempesona, yang tidak jemu memandangnya, ya. Rombongan berikutnya itu bagaikan bintang yang sangat terang. Ya, kalau orang Arab mengatakan bintang yang sangat terang itu yaitu syi'ra. Itu sebutkan kan dalam surat An-Najm, wa annahu huwa rabbus syi'ra. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Sesungguhnya dia adalah Tuhannya bintang syi'ra. Itu bintang syi'ra adalah bintang yang paling terang. Syi'ra. Karena sebagian orang Arab ada yang menyembah bintang syi'ra ini. Makanya ayat membantah apa yang mereka lakukan. Allah itu Tuhannya itu Rabbus syi'ra, Tuhannya syi'ra. Allah merupakan Tuhannya syi'ra. Tuhannya bintang syi'ra itu. Jadi jangan menyembah bintang syi'ra, tapi sembahlah Tuhannya bintang syi'ra yang menciptakan syi'ra. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam kalau bahasa Latin mungkin serius begitu ikhwah, bintang serius. Ada memang planet yang juga bercahaya seperti Venus, itu cukup terang, tapi dia nggak punya cahaya sendiri, dia pantulan daripada matahari. Itu ikhwah. Jadi intinya bahwasanya rombongan yang kedua itu terangnya itu bagaikan bintang yang paling terang di atas langit. Itulah dia. Ya kalau kita rincikan ya syi'ra tadi itulah. Ya. Kemudian summa hum ba'da dzalika manazil. Kemudian mereka yang datang ketiga rombongannya kurang dari itu cahayanya. Wala yataghawwatun, dan mereka itu tidak buang air besar. Wala yatabawwadun, mereka tidak buang air kecil. Wala yamtakhitun, tidak juga buang ingus. Wala yabsukun, dan mereka juga tidak meludah. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Selanjutnya, falladhi yatafawwatu fihi ahlul jannati mimma nassa alaihi fil hadisi quwwatu nuri kulli minhum. Yang membuat adanya perbedaan klaster, adanya perbedaan tingkatan dari kalangan penduduk surga itu terkait dengan kekuatan cahaya, ya, yang muncul dari diri mereka. Kekuatan cahaya yang muncul dari diri mereka. Ya, seperti rombongan yang pertama itu bagaikan bulan purnama. Rombongan kedua itu bagaikan bintang-bintang yang paling terang. Rombongan ketiga ya cahayanya kurang dari bintang yang paling terang tersebut. Demikian seterusnya. Ya, tapi mereka tetap bercahaya. Hanya klaster-klaster itu, klaster penduduk surga itu ditandai dengan terang, ditandai dengan klaster terang dan redupnya cahaya yang muncul dari diri mereka. Demikian ikhwah. Wa amma khulusuhum minal adha, adapun sucinya mereka dari kotoran, fa innahum yashtarikuna fihi jami'an. Sungguhnya semuanya seperti itu. Nah, demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau masalah cahaya, ya memang mereka berbeda-beda tingkatan-tingkatannya, berbeda-beda klaster-klasternya. Hanya saja tentang mereka terbebas dari kotoran, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak ada ingus, tidak meludah, tidak keringat. Itu semua terjadi untuk seluruh penduduk surga di tingkatan manapun dan di rombongan manapun. Ya, jadi penduduk surga bebas dari ini semua. Fahum,
la yataghawwatun, di mana semua penduduk surga itu tanpa terkecuali tidak buang air besar, wala yatabawwalun, tidak buang air kecil, wala yatfulun, tidak meludah, wala yabzaqun, tidak mendahak, wala yamtakhitun, dan juga tidak beringus. Wa qad yuqalu fa aina tadhhabu fudulatit ta'ami syarab. Mungkin ada yang mengatakan, terus kemana itu ampas kotoran-kotorannya? Ya, sebagaimana kalau kita di dunia, kejadiannya kalau kita makan, kemudian kita telan, sari makanan diserap oleh tubuh, kotoran sisanya itu merupakan ampas, ampasnya dibuang. Demikian juga ikhwah, ya. Demikian juga minuman kemudian diserap oleh tubuh, melalui nanti dimasuk ke ginjal nanti dialah mengolah, kemudian sisanya masuk ke ureter, masuk kandung kemih, kemudian dibuang dalam bentuk urin. Demikian ikhwah. Ya, kalau dia makanan nanti dia masuk ke lambung, kemudian di lambung akan dicerna dengan memberikan asam lambung, ya, dia ikut mencerna, asalkan asam lambung ini kelebihan. Demikian, kemudian masuk ke usus 12 jari, diserap, kemudian masuk ke usus besar, di usus besar diolah lagi, kemudian dan seterusnya, akhirnya sisanya itu ampas yang keluar melalui anus. Demikian ikhwah, ya itulah dia. Semuanya ada ampasnya. Lantas penduduk surga itu kemana perginya? Kalau dia makan, perginya kemana? Ampas-ampasnya. Apa memang tidak ada ampas sama sekali? Demikian ikhwah. Mungkin kita mikir, karena kan biasanya seseorang itu berpikir sesuai dengan apa informasi yang masuk pada dirinya. Demikian ikhwah. Kalau dia tidak punya informasi yang valid tentang masalah penduduk surga, maka dia akan mengkiaskan penduduk surga dengan dirinya. Demikian ikhwah. Ya. Dia akan begitu. Umumnya manusia itu ikhwah, ketika dia melihat seseorang atau tingkah seseorang, dia lebih cenderung akan mengkiaskan dengan pengalamannya atau dengan dirinya sendiri. Demikian, karena belum ada sebelum dia dapat info yang valid tentang sesuatu itu. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah SAW memberikan info yang valid tentang masa penduduk surga. Jangan kita kias-kiaskan penduduk surga dengan diri kita. Demikian ikhwah, ya. Baik, kalau ada yang bertanya, terus ampas-ampas yang dimakan dan yang minum itu kemana perginya? Waqad wajjaha hadis su'al ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qibali ashabihi. Dan ternyata pertanyaan ini pernah ditanyakan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa afada anna baqaya at-ta'ami wasyarabi tatahawwalu ila rashhin qarashil miski yafidhu min ajsadihi. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bahwasanya makan dan minuman yang disantap oleh penduduk surga, yang dinikmati oleh penduduk surga, itu akan berubah menjadi ampas-ampasnya, ataupun makan tersebut akan berubah menjadi apa? Keringat-keringat. Loh, keringat-keringat. Tapi keringat itu berupa kasturi. Bayangkan ikhwah, kalau keringat kita ini kalau kita cium, itu kan ada asam-asamnya gitu, asam-asam pahit gitu ya ikhwah. Kalau kita cium, apalagi kalau keringatnya dari ketiak, aduh lebih asam lagi mungkin ikhwah, ya, lebih asam, lebih pahit lagi dia. Tapi penduduk surga itu ketika dia keringat, berarti penduduk surga itu ada keringat. Tapi keringatnya itu aroma kasturi. Jadi nggak perlu lagi beli minyak kasturi di sana. Mungkin nggak ada juga penjual minyak wangi di sana. Nggak perlu kita oles-oleskan. Kenapa kita perlu minyak wangi, perlu lotion, ya, perlu hand body misalnya, ya. Di samping untuk kesehatan kulit, juga untuk menimbulkan wangi. Demikian ikhwah. Jadi kita tuh perlu wangi-wangian supaya bau yang nggak sedap dari tubuh kita itu bisa dihilangkan atau minimal bisa dikalahkan dengan parfum-parfum yang kita pakai. Demikian ikhwah. Tentunya tujuannya agar orang yang ada di sekitar kita tak terganggu dengan aroma yang nggak sedap yang muncul dari diri kita. Minimal kita pun bisa menikmati aroma wangi itu.
Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Itulah dia. Makanya manusia itu ya, kalau dia memiliki ya rezeki yang lebih, dia akan membutuhkan parfum untuk menghilangkan aroma-aroma tak sedap dari tubuhnya. Semakin banyak duitnya, semakin banyak rezekinya, dia juga akan membeli parfum yang kualitasnya tinggi, yang lebih wangi, yang lebih lama aromanya, yang mungkin semerbaknya lebih wangi. Demikian ikhwah. Itulah dia. Hanya saja memang kalau wanita nggak boleh keluar rumah. Demikian ikhwah. Dan seorang wanita pun ketika dia bersama suaminya, dia ingin agar aroma tubuhnya itu, aroma yang keluar dari tubuhnya itu wangi. Demikian ikhwah. Ketika dia dicium oleh suaminya, dia dalam keadaan wangi. Dia pun gelisah kalau suami mengatakan, "Dek, kamu kok bau ya dia? Kok asam ya, Dek?" Dia kan gelisah. Demikian ikhwah. Ya, sebagaimana seorang suami juga ingin dia mencium aroma wangi dari istrinya. Istri juga begitu. Dia kepinginnya sih kalau suaminya itu juga wangi. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, aku itu suka berhias di hadapan istriku sebagaimana aku suka kalau istriku berhias di hadapanku. Jadi kalau seorang suami ingin agar istrinya wangi, maka ketahuilah para istri pun suka kalau suami itu wangi. Demikian ikhwah. Hanya saja memang dari sisi perasaan agak lebih tajam dirasakan oleh sang perempuan kalau dikatakan dia itu baunya nggak sedap ketimbang laki-laki. Ya, laki-laki dibilang kamu baunya nggak sedap, alah, begitu, mungkin nggak gitu peduli dia. Yang penting duitnya banyak, mungkin begitu ikhwah ya. Tapi kalau perempuan nggak bisa digitukan. Kalau dikatakan, ih kamu agak bau, dia kan gelisah itu ikhwah. Ya dari sisi perasaan lah. Tapi intinya ikhwah, laki-laki kepingin kalau istrinya itu wangi, istri juga begitu. Para istri juga kepingin agar mereka juga tidak suka juga kalau muncul dari suaminya itu aroma-aroma yang nggak baik, nggak enak. Termasuk tuh aroma rokok itu. Ya, kalau ditanya itu istri-istri yang suaminya merokok, tanya suka nggak dia aroma rokok itu, pasti nggak suka. Kecuali kalau istrinya juga merokok. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, penduduk surga itu dia makan dan dia minum nanti akan keluar dari hasil makan dan minumnya itu keluar dengan keringat, aromanya aroma kesturi. Masya Allah. Ya, ingat ini kesturi surga, bukan kesturi dunia. Beda ikhwah. Kalau kesturi dunia sudah bisalah kita agak-agak yang begini aromanya. Tetapi kesturinya surga dengan dunia itu hanya ada kesamaan makna, tapi tidak ada kesamaan hakiki. Nah, demikian ikhwah ya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa utubihi mutasyabiha, diberikan apa yang mirip. Mirip itu dari sisi nama saja, tidak hakikat. Seperti buah-buahan dan makanan yang pernah kita bahas ya, bahwasanya satu buahan itu memiliki berbagai macam aroma dan cita rasa. Demikian ikhwah. Ya, jadi sama-sama kesturi sih namanya, al-misku, tapi hakikat al-misku yang ada di surga itu tidak, bahkan sangat jauh dari hakikat parfum kesturi yang ada di dunia. Intinya walaupun sama-sama kesturi, tapi kesturinya surga mala ainun ra'at, yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tak pernah terbetik dalam hati. Demikian ikhwah, tak terbetik dalam hati kita sebegitu aromanya. Jadi kalau kita bayang-bayangkan ya nggak terbayang juga ikhwah. Kalau masih terbayang oleh kita, berarti tak seperti itulah kesturi surga. Dia jauh di atas itu. Karena Allah katakan wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak akan pernah terbetik dalam hati. Semua kenikmatan surga itu tak pernah terbetik dalam hati siapapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang kami rahasiakan dari kesenangan-kesenangan surga. Min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan
akan apa yang pernah mereka lakukan. Jadi semua nikmat surga itu diceritakan oleh Rasulullah SAW, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hakikatnya itu masih rahasia. Demikian ikhwan. Bagaimananya itu, cita rasanya, apapun dia, itu masih wala khatara ala qalbil bashar, di luar dari benak manusia. Kemudian ikhwah, lanjutkan. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kama tatahawalu ba'dhum aidan, bahwasanya makanan minum itu akan berubah nanti menjadi keringat yang aromanya aroma kasturi. Yafidhu fi min ajsadihim, yang keluar dari seluruh jasad mereka. Kama yatahawwalu ba'dun minhu aidan ila jutha, sebagaimana sebagian makanan itu juga berubah menjadi sendawa. Walakinnahu jusa'un tanba'ithu minhu rawaihun thayyibatun 'aqabatun 'atratin. Tapi aroma sendawa itu aromanya aroma wangi. Demikian ikhwah. Ikhwah, kalau di dunia ada orang sendawa, apalagi sendawanya gak kuat, kita katakan gak sopan kan? Demikian ikhwah. Apalagi sendawanya di hadapan orang, begitu di hadapan orang, kita katakan pasti gak sopan. Ya, pasti gak sopan ikhwah. Dan sendawa itu kadang-kadang aromanya aroma yang dimakan. Yang baru makan durian, sendawa durian lah dia. Yang baru makan jengkol, sendawa jengkol lah dia. Demikian ikhwah. Tapi di surga nanti sendawa itu aromanya bukan aroma makanan, tapi aromanya aroma parfum. Jadi ketika dia sendawa, tapi ini sebahagian ya, secara umum dia itu akan berubah, makanan minuman berubah menjadi keringat yang aromanya aroma kasturi yang muncul dari seluruh badan. Ya, adapun sendawa sebahagiannya itu muncul berupa sendawa. Jadi dan begitu sendawa wangi. Gitu, ikhwah. Bayangkan ikhwah, kalau seandainya ada seorang sendawa memunculkan parfum wangi, itu seperti bukhor. Mungkin para pemirsa tahu bukhor itu, kayu cendana dibakar itu kan aroma wangi tuh, satu ruangan bisa wangi. Kalau penduduk surga sendawa satu aroma wangi, gitu kira-kira. Mungkin kalau ada orang seperti itu di dunia ini, kita suruh sendawa aja dia supaya wangi aroma. Demikian ikhwah. Itulah dia penduduk surga. Jadi dia sendawa aromanya wangi. Kemudian wa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun, sesungguhnya penduduk surga itu mereka makan di surga dan minum di surga. Wala yatfulun, mereka tidak meludah. Wala yatabawwalun, tidak juga buang air kecil. Wala yataghawwatun, dan juga tidak buang air besar. Wala yamtakhitun, tidak juga mereka mengeluarkan ingus. Qalu, para sahabat bertanya, fama balut ta'am, terus ya Rasulullah, gimana dengan makanannya? Ya, kalau makanan disantap, ya apa-apa. Kalau di dunia, karena memang mereka kan penduduk dunia, yang mereka tahu bahwasanya kotoran-kotoran itu, tinja-tinja itu muncul dikarenakan mereka makan. Makanya kalau nggak ada makan, ya nggak ada tinja, nggak ada minum, ya nggak ada urin, nggak ada air kecilnya. Itu ikhwah. Terus karena mereka mengkiaskan dengan apa yang terjadi biasanya pada diri mereka, makanya mereka bertanya, penduduk surga itu makan. Terus kemana ya Rasulullah? Kemana ya Rasulullah? Jadi mereka mengkiaskan dengan kondisi mereka di dunia. Terus kemana itu sisa-sisa makan itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, jusa'un kajusa'il misk, nanti akan berubah menjadi sendawa. Sendawanya sendawa kasturi. Masya Allah. Mungkin para pemirsa pernah tahulah dari mana kasturi yang asli itu. Ya, misk yang asli itu berasal dari rusa kasturi namanya ikhwah.
Jadi kalau ada benjolan di bagian bawah tubuhnya itu, benjolan itu bisa diambil. Nah, isinya itu nanti kalau mungkin para pemirsa pernah lihat ini ya, pernah lihat kalau ada orang yang kakinya bengkak di sendi itu, kalau dibelah kan itu ada seperti kapur-kapur begitu isinya. Ya, seperti kapur-kapur begitulah. Nah, itulah isinya di dalam benjolan rusa kasturi itu. Dan itu wanginya luar biasa. Ya, mereka olah lagi ikhwah sehingga menjadi parfum. Itulah bahan dasarnya dari benjolan yang terjadi pada tubuh rusa kasturi. Itu enggak semua rusa, hanya rusa kasturi. Para pemirsa bisa cari di Google ya bagaimana bentuknya rusa kasturi. Dan dari situlah bahan dasarnya diubah, diolah sehingga menjadi aroma kasturi. Dan itu aroma parfum yang paling top pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling top, paling wangi. Itu ikhwah. Sehingga Rasulullah SAW sering kalau mengibaratkan sebuah parfum, wangi-wangian itu selalu menyebutkan al-misku, kasturi. Karena itu memang parfum yang paling mewah pada saat itu. Sebagaimana kalau Rasulullah SAW menyebutkan tentang kendaraan yang paling mewah adalah unta merah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, di ayyahdiyallahu bika rajulan, sungguh apabila Allah memberi seseorang hidayah melalui dirimu, khairul laka min humur na'am. Itu lebih baik ketimbang unta merah. Itu akan lebih baik ketimbang unta merah. Karena unta merah itu kendaraan yang paling mewah, yang paling top, yang grade, yang paling tinggi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk parfum itu misk. Itu wangi-wangian yang paling mahal, yang paling bagus, yang paling top pada saat itu. Demikian ikhwah. Jadi untuk makanan-makanan yang disantap oleh penduduk surga, demikian juga minuman-minuman, itu sekali lagi tidak menjadi kotoran apapun, tapi dia akan menjadi keringat. Sebagian akan menjadi keringat, dan keringat ini mengeluarkan aroma kasturi. Ya, ingat kasturi surga nggak sama dengan kasturinya dunia. Atau sebagian lagi itu akan berubah menjadi sendawa. Begitu ya. Sendawa itu mengeluarkan aroma kasturi. Ya, mengeluarkan aroma kasturi juga. Begitulah kondisi penduduk surga itu ikhwah, di mana kondisi mereka di surga itu hanya ada nikmat dan terus nikmat, semakin nikmat dan semakin nikmat. Tidak ada sedikit pun di sana lahu, tidak ada ucapan yang sia-sia, ya, tidak ada di sana la ta'ab, tidak ada rasa letih, dan semuanya hanya nikmat, enak, wangi, dan seterusnya. Semua kenikmatan dunia itu di sana itu dan sempurna, jauh dari apa yang terbetik dalam hati kita. Semua kesusahan yang pernah kita rasakan di dunia itu tidak akan ada lagi ditemui di surga kelak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah makanan minum yang disantap oleh penduduk surga itu malah berubah menjadi berupa keringat ataupun sendawa, dan aroma yang dikeluarkan itu adalah aroma minyak kasturi, aroma wangi kasturi. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum untuk kajian kita pada pagi hari ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema penduduk surga suci dari kotoran dunia. Nah, ikhwatai Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Ibu Hanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Jika imbalan dan kenikmatan surga kita ceritakan kepada anak remaja agar mereka termotivasi melakukan ketaatan, tapi belum berefek Ustadz,
Bolehkah kita memberikan iming-iming hadiah agar anak terbiasa sholat berjamaah di masjid, agar terbangun kebiasaan sambil kita terus memberikan pemahaman? Padahal kita sudah membiasakan sholat di masjid sejak masih kecil, tapi setelah remaja sepertinya timbul kemalasan dari anak tersebut karena qadarullah bersekolah di sekolah umum. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah. Barakallahu fiik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Memberikan imbalan terhadap anak-anak tujuannya untuk membiasakan suatu perkara yang baik, apakah terkait dengan sholat, ibadah, akhlak yang mulia, ya, adab, itu dibolehkan dalam syariat. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Rubayyi' bin Muawidh, di mana dia mengatakan kunna nusawwimu sibyanana, kami itu membiasakan, mengajarkan berpuasa untuk anak-anak kami. Kisah ini ikhwah terjadi di awal ketika diwajibkannya puasa, yaitu puasa pada waktu itu puasa Asyura, ya, puasa Asyura. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kenapa ini ada puasa Asyura, beliau mengatakan bahwasanya nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kata beliau kami lebih berhak terhadap Musa ketimbang mereka, ketimbang orang Yahudi, orang Nasrani. Kemudian fasama fa'amaron nas bisyamihi, maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Intinya itulah merupakan puasa wajib pertama kaum muslimin. Dan pada saat itu kata Rubayyi binti Muawidh, kunna nusawwimu sibyanana, kami itu mengajarkan, membiasakan anak-anak kami untuk berpuasa. Fanaj'al lahu lu'batan minal 'ihn, dan kami buatkan untuk mereka, kami siapkan untuk mereka hadiah lu'bah, boneka dari katun, ya, dari katun. Fa in baka 'ala dzalik, apabila mereka nangis karena lapar, a'tainah, kami berikan itu boneka-boneka itu. Hatta yakuna 'indal iftar, demikian seterusnya hingga berbuka. Dengan artian, ya, dari sini boleh kita memberikan iming-iming hadiah, tapi jangan hanya iming-iming, ya. Menjanjikan dan harus tepati janjinya. Ya. Kalau dahulu ikhwah, iming-imingnya, janjinya itu diberi boneka, karena memang itu yang menarik bagi mereka. Kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang kalau kita suruh puasa, kita kasih boneka mungkin tak tertarik lah dia, ya. Jadi coba janjikan hadiah yang menarik untuk dirinya, tidak harus mahal tapi menarik. Demikian apa yang dia suka. Kadang-kadang anak itu suka makan-makan di luar misalnya, atau apa nih misalnya, atau mungkin dia hanya minta mentahnya. Jadi orang Medan bilang mentahnya aja. Apa itu? Langsung cash flow, demikian. Langsung beli cash, demikian. Kalau boneka, boneka mak mungkin gak begitu menarik kalau boneka bagi anak sekarang. Demikian. Jadi intinya boleh ikhwah, ya, untuk mengajarkan mereka suatu ibadah, membiasakan mereka suatu ibadah, untuk satu hal yang bermanfaat. Misalnya nih, nah, kalau kamu hafal 2 juz, nanti Ummi bawa kamu umroh. Oh, itu bagus sekali, ikhwah. Ya, umroh, ya. Tentu kan nggak semua orang bisa kalau seperti ini. Tapi janji itu bagus, ya. Dia melakukan satu perbuatan yang baik, dijanjikan untuk ibadah luar biasa. Karena kan umroh ini ikhwah, walaupun itu ibadah, tapi kan itu jalan-jalan religi. Demikian ikhwah, ya. Jalan-jalan religi. Jadi ikhwah, itu boleh. Nah, tapi ingat, janjikanlah sesuatu yang tidak memberatkan ibu-ibu atau bapak-bapak. Jangan menjanjikan sesuatu yang memberatkan. Dijanjikan anaknya, nak, kalau kamu hafal 10 juz, nanti akan mak bawa kamu ke umroh. Dia saja nggak pernah umroh. Demikian. Jadi jangan janjikan sesuatu yang menyulitkan. Janjikanlah sesuatu yang mungkin untuk ditepati. Itu yang terpenting. Jadi itu dibolehkan dalam Islam.
Ya, itu dibolehkan dalam Islam supaya dia nanti terbiasa melakukan sebuah kebaikan atau terbiasa melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya atau untuk masyarakatnya. Itu dibolehkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi tidak terlarang. Oh, nanti Ustaz dia ikhlas, nanti dia apa namanya? Nanti dia tidak ini nih, tidak terbiasa untuk tidak ikhlas, terbiasa nanti hanya untuk nominal, ikhwah. Itu berikutnya. Ya, itu berikutnya. Kalau dia sudah terbiasa melakukan itu, ikhwah, insya Allah. Bagi ikhwan-ikhwan ataupun kaum muslimin yang sudah pernah mencoba ini, ketika si anak sudah terbiasa, itu dia nggak minta lagi, ikhwah. Demikian, karena dia sudah terbiasa dengan itu. Yang rumitnya kan untuk memulai perbuatan baik itu, ikhwah. Itu yang rumitnya. Tapi kalau dia sudah terbiasa nggak akan minta apa-apa lagi. Demikian ikhwah. Nah, seperti kalau puasa misalnya, mungkin kalau anak kita itu dia membiasakan diri untuk misalkan diri supaya puasa, ketika dia berusia misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kita kasih satu hari sekian ribu misalnya, sesuai dengan apalah perjanjian janji kita dengan dia. Tapi ingat ya, harus ditepati setiap janji yang kita berikan kepada dia. Dan setiap hari ya diberikan. Demikian ikhwah, dengan apa janjinya. Ya, demikian ikhwah. Kalau dia sudah besar, paling dia nggak akan minta lagi. Hanya dikalkulasi lah, 1 bulan ini, 1 bulan langsung sekian, mungkin begitu kan. Tapi intinya adalah itu dibolehkan dalam syariat kita demi untuk mendidik anak-anak dengan cara seperti itu. Dan berikutnya nanti kita akan bahas juga, akan kita motivasi dia supaya tetap ikhlas pada Allah. Dan itu ketika dia sudah besar, sudah balik. Insya Allah mereka akan bisa menuju ke arah sana. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seseorang yang telah menjalankan rukun Islam, namun orang tadi mengagungkan keris-keris keramat secara berlebihan, yakni keris tadi senantiasa dimandikan apabila malam Jumat Kliwon, dengan keyakinan apabila keris tadi tidak dimandikan, maka akan mendatangkan kemudorotan. Apakah hal ini termasuk kesyirikan besar Ustadz, yang akan menghalanginya masuk ke surga? Mohon nasihatnya Ustadz. Syukron. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allah berfirman, wa yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Banyak di antara mereka beriman kepada Allah, tapi sebenarnya mereka telah mensekutukan Allah dengan yang lain. Dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka beriman kepada Allah. Mereka mengetahui bahwasanya Allah yang Maha Pencipta, Allah yang memberikan mereka rezeki. Tapi mereka mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Mereka meyakini ada satu hal yang bisa memberikan mereka mudarat dengan tanpa alasan. Ya, satu hal yang dapat mendatangkan kesialan misalnya. Dan di Indonesia hal seperti ini masih banyak, ikhwah. Makanya muncullah yang namanya sesajian yang dilarung ke laut pantai selatan. Nanti ada juga di pantai barat Sumatera. Demikian ikhwah. Ada sesajian seperti itu. Terkadang kaum muslimin melakukan sesajian ini diberikan di sebuah mungkin gunung lah namanya, kaki gunung lah, atau pohon yang dianggap keramat lah. Demikian ikhwah. Dan ini nggak dibolehkan, dan ini termasuk kesyirikan. Demikian ikhwah. Karena yang memberikan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memberikan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini satu benda mati yang bisa memudaratkan, bisa memberi manfaat, itu tak ubahnya sama seperti berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang terdahulu. Demikian ikhwah. Makanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa atau Nabi apa lupa saya, mereka ancaman umatnya mereka akan mengadukan agar ke Tuhan mereka agar Nabi ini didatangkan kualat, didatangkan kemudaratan oleh Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang mereka sembah. Demikian ikhwah. Sehingga Nabi ini mengatakan mereka mengatakan qalu tayyarna bikum. Demikian ikhwah, kata-kata tatayyur. Dan ini semua merupakan kesyirikan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum.
Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya innama ar-ruqa wal azaim, innama ar-ruqa wat tiwalata wat tamaim syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, tiwalah yaitu pelet-pelet yang dahulu orang memakainya untuk membuat orang lain supaya sayang dengan dia. Kemudian wat tamaim dan juga wat tamaim dan juga jimat-jimat syirkun. Demikian juga Allah mengatakan innamat tiyaratu syirkun. Sesungguhnya tatayur itu merupakan kesyirikan. Jadi itu tidak dibolehkan sama sekali. Itu merupakan kesyirikan. Demikian ikhwah. Karena meyakini adanya kekuatan yang ada pada keris-keris tersebut. Sehingga dia perlu dimandikan. Dengan keyakinan kalau seandainya tidak dimandikan akan menimbulkan kemudaratan, dan ini tak dibolehkan. Dan itu sama dengan yang diyakini oleh para penyembah-penyembah berhala terdahulu. Yang mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah itu bisa mendatangkan mudorot. Bahasa kita bisa mendatangkan kualat apabila dia tidak disembah. Demikian ikhwah. Kalau keris itu berarti berhala model baru. Dan saya mengkhawatirkan kalau hal itu bisa membuat pelakunya itu malah bisa keluar dari Islam. Demikian ikhwah. Kalau dia tahu tapi dia tetap lakukan, saya mengkhawatirkan hal itu ikhwah. Karena ini merupakan sebuah kesyirikan. Dan syirik itu merupakan satu keyakinan yang diberantas oleh dari nabi-nabi terdahulu. Karena para nabi terdahulu hadaf mereka, ya target mereka adalah menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan. Ini yang pertama dan yang utama mereka lakukan. Demikian ikhwah. Ini yang pertama dan yang paling utama yang mereka lakukan. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, hal-hal seperti itu tidak dibolehkan. Karena ini kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru dzunub, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Tapi masih mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia inginkan. Artinya kalau ada seorang muslim dan dia meninggal dengan membawa dosa kesyirikan, maka dosa syirik tersebut tidak akan ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Kalau seandainya syiriknya syirik besar, maka dia akan kekal selamanya dalam neraka. Kalau syiriknya syirik yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, maka dia akan dibakar terlebih dahulu di surga, walaupun di neraka, walaupun akhirnya dia masuk surga. Tapi intinya, semua perbuatan syirik tidak akan ada keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal belum sempat taubat kepada Allah dari kesyirikan. Jadi apa yang ditanyakan tadi itu merupakan bentuk kesyirikan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Ya, illa wa hum musyrikun. Berbanyak mereka itu beriman kepada Allah, tapi sungguhnya mereka itu berbuat syirik. Beriman kepada Allah, tapi juga mereka mensekutukan Allah dengan cara-cara seperti itu. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Ya, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwati Islam wajazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema penduduk surga suci dari kotoran dunia. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya